kedua, silakan Mbak Ines. Tuhan Allah Bapa yang berada di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang di depan-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas pertolongan kepada kami semua, baik dari rumah di perjalanan hingga sampai di tempat ini. Tiada belasan dari kami Tuhan selain manusia dan menghadap Kami Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan yang ada di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, begitu juga guru-guru kami yang mendampingi kami. Berilah mereka kekuatan di saat musuh, supaya mereka bisa mengajari kami dengan baik. Ya Tuhan, begitu juga teman-teman yang belum hadir, tetap melatih mereka supaya mereka bisa berkumpul bersama dengan kami. Ya Tuhan, begitu juga kedua orang tua kami yang ada di rumah. Berilah mereka kekuatan dan kesehatan supaya mereka bisa mencari dan dapat digunakan sehari-hari dengan baik. Ya dan begitu juga dosa-dosa yang kami berbuat, ampunilah Tuhan supaya tidak menjadi penghalang kepada kami semua. Ya Tuhan, inilah doa kita dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu ya. Silakan diteruskan. Nah, sebelum kita memulai ada yang Ibu mau tanya. Kenapa kita harus berdoa? Siapa yang bisa menjawab? Oke, kenapa? Karena berkat Tuhan kepada kita baik dari rumah di perjalanan hingga sampai ke tempat ini. Nah, ada lagi? Ada lagi kenapa kita harus berdoa? Ya, kenapa? Untuk mengucap syukur. Oke, bagus. Ada yang bisa menjawab lagi? Kenapa kita harus mengucap syukur? Syukur. Oke. Biar kita memulaikan proses mengajar dengan baik. Oke, benar. Ya. Jadi anak kami semua, kita perlu berdoa dan mengucap syukur. Karena kenapa? Karena segala aktivitas kita diiringi oleh Tuhan. Sebelum kita mulai proses KBM kita, mari kita melakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya apa? Yaitu tepuk Pancasila. Nah, untuk itu, anak kami silakan dulu berdiskusi. Ada bicara tepuk Pancasila. Oke, pimpin kita Florencia. Tepuk Pancasila. Begitu ya. Sini. Nah, ikuti yang di depan ya. Tepuk Pancasila. 1. Oke, silakan. Tepuk Pancasila. Terima kasih ya. Satu lagi ice breaking yang Ibu mau kasih. Setelah tadi tepuk Pancasila. Ada apa-apa begini. Pagi, siang, sore, dan malam. Bagaimana itu? Yang pertama, kalau Ibu bilang pagi berarti tepuk tangan 1 kali. Coba praktekkan. Kalau Ibu bilang siang, berarti tepuk kali 2 kali. Kalau sore berarti tepuk kali 3 kali. Dan kalau malam tidak bertepuk, tangan langsung begini. Kepalanya miring di samping. Di samping kepala. Bisa kita praktekkan itu? Bisa. Ya. Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk sore. Tepuk malam. Bilang bilang ya. Kan artinya sudah malam. Jadi nanti bukan hanya Ibu mulai dari pagi saja. Ibu acak tepuk malam, tepuk sore, tepuk siang, ya, tepuk
sore, tepuk malam, tepuk pagi. Nah, oke benar. Tangan dulu aja, tangan. Satu lagi kita coba bersama-sama. Lebih cepat. Nah, ingat apa ya? 1, 2, 3. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, puasa, tepuk malam, tepuk sore, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk sore, tepuk siang, tepuk pagi, dan tepuk malam. Baik anak-anak, setelah tadi kita melakukan stretching, kita masuk pada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, kami semua dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari karya tulis dengan ini. Kedua, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Dan ketiga, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengaran dengan mudah. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, kami semua di sini ibu ada gambar. Siapa yang tahu gambar? Peta Indonesia. Peta Indonesia ini? Iya. Benar? Benar. Apa yang kalian lihat di peta Indonesia ini? Malaysia. Malaysia, boleh. Bagaimana gambarnya nih? Ayo. Ayo lihat semua. Bagaimana nih gambar peta Indonesia? Apakah hanya satu aja? Tidak. Apa? Banyak. Oke, ada lagi yang dilihat. Warnanya boleh. Adalah apa lagi yang berbeda nih? Ada biru. Ada biru, ada ungu. Oke. Bagaimana bentuknya, sama tidak? Berarti kami semua, inilah peta kita, peta Indonesia. Terdiri dari beberapa pulau dan suku. Nah, sudah lihat? Sudah. Jadi Indonesia ini banyak sekali. Terdiri dari peta ini yang sudah kalian lihat. Ya kan? Ya. Seperti kita, suku Nias. Bukan hanya suku Nias, masih banyak lagi suku yang terdapat di Indonesia. Nah, oke ya, ibu lagi mau bertanya. Nah, mengenai keberagaman suku dan budaya. Oke, di sini juga ibu sudah menyediakan keberagaman budaya Indonesia, mulai dari pakaian adat sampai rumah adatnya bagaimana. Oke, silakan dulu anak kami semua perhatikan gambar. Ayo, apa yang kalian lihat? Gambar rumah yang indah. Boleh, ada lagi. Pakaian yang indah. Apa yang diminta? Oke, di sini apakah pakaian adat mereka sama tidak? Iya. Kenapa? Kenapa tidak sama? Berbeda-beda. Beda bajunya. Iya, berbeda-beda bajunya. Kenapa berbeda? Berbeda. Boleh, berbeda agama, berbeda suku ya. Nah, itu alasan kenapa juga berbeda. Pakaian adatnya berbeda dan rumah adatnya berbeda. Nah, bisa dipahami bersama? Tidak. Betul ya? Anak-anak kami semua, tadi kita sudah membahas keberagaman budaya dan juga ada peta. Nah, dalam peta itu terdapat beberapa pulau ya kan? Terdapat juga beberapa suku dan juga mempunyai perbedaan agama masing-masing. Nah, sekarang ibu mau bertanya, siapa nih yang agamanya Islam di sini? Ada tidak? Tidak. Yang agama Protestan atau Kristen? Angkat tangan. Oke, bagus nih. Yang agama Katolik ada? Oke, agama Konghucu ada? Tidak. Buddha?
sifat bunyi. Gimana kalau kita dapat mengetahui sifat bunyi benda tertentu? Gimana caranya? Karena kita bisa mengetahui dari sifat bunyi. Contohnya seperti meja. Bagaimana supaya kita mendapat suara dari meja? Kita pukul. Kita pukul. Ada lagi sesuatu yang dipukul? Kursi. Apa? Kursi. Kenapa Tendang. kursi? Ditendang. Oh, berarti nampak suaranya ya? Anak-anak semua, itulah bagaimana cara mengetahui sifat dari bunyi. Kita harus melakukan gerakan atau pukul. Oke, anak-anak semua, tadi kita sudah membahas bagaimana mengetahui sifat dari bunyi. Nah, di depan kalian ada meja kan? Ada meja kan? Untuk mengetahui bunyi tersebut berarti kita harus mengetuk atau memukul. Nah, silahkan dipraktekkan dulu bagaimana. Oke, berarti menghasilkan bunyi. Nah, anak-anak semua, kita sudah mengetahui sifat bunyi. Nah, Ibu juga menyediakan gambar di depan. Silahkan dilihat. Nah, lihat coba. Apa yang ada di sini? Apa lagi? Gitar. Oke, apa lagi? Tembok. Nah, ini benar. Apa lagi? Keroncong. Jadi disebut apa ini? Alat musik tradisional. Berbeda-beda ya. Di sini ada dari Sumatera Utara, ada aramba. Ini di sini. Sumatera Utara aramba. Ada lagi Paritia. Ada di sini lagi Sumatera Barat ada suling. Tadi lihat seluling. Udah lihat kan? Nah, ada lagi dari Riau, dari Bangka Belitung, ya. Ada lagi dari Jambi, Bengkulu. Setelah kalian melihat bagaimanakah bunyi dari benda-benda ini, sama atau tidak? Sama. Karena mereka berbeda-beda. Beda. Contohnya, ya, contohnya tadi aramba dengan seruling. Bagaimana bunyinya, sama tidak? Bagaimana kalau suara seruling dulu? Nah, ditiup. Kalau aramba gimana? Dipukul. Jadi itu anak kami semua ya. Selain dari suku dan agama, alat musik tradisional juga berbeda-beda. Anak kami semua berhubung tadi kita sudah membahas bunyi dan alat-alat musik tradisional. Jadi ada tugas kelompok. Siapa yang tahu tugas kelompoknya? Ada tidak? Tugas kelompoknya adalah silakan kalian bawa besok alat musik tradisional yang kalian beli di rumah. Sudah? Nah, itu ya yang ada di rumah. Kalau ada, kalau tidak ada tidak apa-apa. Itu tugasnya ya. Jadi inti dari pelajaran kita hari ini siapa yang tahu? Apa aja yang sudah kita bahas hari ini? Ayo, oke apa aja? Ya. Tentang alat musik ritmis tradisional. Oke boleh. Kita Indonesia. Kata Indonesia benar. Apa lagi nih? Banyak tadi yang kita bahas. Apa Saya lagi? tentang agama. Benar. Ada lagi. Ada lagi nih. Saya Bu, Ya. tentang rumah ada. Tentang rumah adat. Benar. Ada lagi. Tentang berbeda agama. Boleh. Udah tadi. Tentang suku dan budaya. Jadi kesimpulannya adalah kita ini ya beda-beda suku, agama, ras dan mengikuti juga bagaimana pakaian adatnya dan begitu juga rumah adat. Anak kami semua, demikian materi kita hari ini dan jangan lupa tugas kelompoknya diserahkan minggu depan. Sebelum itu juga anak kami semua, sebelum kita mengakhiri materi kita, ada berupa refleksi. Nah, refleksi ini nanti kalian tulis di buku. Di buku khusus untuk menulis refleksi, silakan ditulis anak-anak kami semua. Apa refleksi kita hari ini adalah, silakan dicatat.
baik hari ini. Silakan dicatat ya. Sudah? Kemudian informasi apa yang kalian ketahui, yang ingin kalian ketahui lebih lanjut? Sudah? Itulah referensi kita diserahkan minggu depan. Kita jawab bersama-sama. Nah, untuk itu anak-anak semua, silakan lihat ke depan. Sebelum kita mengakhiri dulu materi kita, saya mau mengingatkan anak-anak semua tetap semangat dalam belajar, tetap giat, dan jangan lupa apa? Jangan lupa tugas tadi ya. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri materi kita, siapa yang memimpin kita di dalam doa? Oke, kita maju depan ya. Baik teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih ya Tuhan dari pagi hingga sampai